Yang pertama itu adalah sekarang itu ya teman-teman, tidak dipungkiri harga-harga bahan baku itu semakin lama itu semakin meningkat, artinya kenaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita sedikit sharing saja, yaitu tentang kendala ya ketika kita itu merintis usaha pada saat ini. Nah, jadi teman-teman ya, kita merasakan ini bagi para pedagang-pedagang yang sudah berjalan, semakin ketatnya ruang lingkup dalam dunia usaha, tentunya di kita sendiri ya teman-teman sebagai pedagang kaki lima. Karena memang banyak faktor ya teman-teman. Nah, ini sangat realita ya teman-teman, karena di lapangan sendiri itu terpengaruh beberapa hal. Yang pertama itu adalah sekarang itu ya teman-teman, tidak dipungkiri harga-harga bahan baku itu semakin lama itu semakin meningkat, artinya kenaikannya signifikan ya teman-teman. Sedangkan kita sendiri ya teman-teman, untuk menjual produk kita itu sendiri, kita tidak berani dengan harga yang terlalu mahal. Karena apa? Daya beli di masyarakat sendiri saat ini itu kan sangat rendah ya teman-teman, apalagi kalau kita tinggal di daerah-daerah pedesaan seperti itu. Nah, beda dengan di kota, karena di kota itu perputaran ekonomi atau perputaran keuangan ya teman-teman itu lebih baik daripada daerah-daerah yang masih sepi ya, artinya seperti itu, apalagi saat ini di kondisi kami ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang pokok ya teman-teman, karena daya beli masyarakat itu sangat menentukan kita ketika usaha. Nah, yang berikutnya tentunya ya teman-teman, dari penghasilan masyarakat sendiri itu tersebut ya, dari penghasilan masyarakat yang kembali lagi, kalau saya itu kan berpatokannya di daerah-daerah seperti saya, di artinya tidak di kota besar. Nah, itu sangat terasa karena di sini kan masyarakat itu cenderung banyak penghasilan itu dari sumbernya dari hasil tani, hasil kebun seperti itu. Nah, itu sangat mendominasi pendapatan masyarakat sehingga menurunkan daya beli masyarakat pada saat ini. Nah, jadi dua hal itu ya teman-teman yang saat ini sangat-sangat terasa, sehingga ketika kita usaha itu bisa putar saja, artinya tidak bisa menargetkan untung yang besar. Itu sudah lumayan, artinya kita sudah putar, bisa memutarkan modal, kita punya keuntungan sedikit, itu sudah hal yang sangat bagus. Nah, jadi teman-teman ya, kita sendiri yang sudah lama usaha, artinya sudah bergelut di dunia usaha, terutama di kita yang sebagai pedagang kaki lima di udah dengan cakwe, itu sangat terasa saat ini ya teman-teman. Tapi kita lihat, kalau kita flashback dari tahun ke tahun, itu memang posisi usaha itu memang, karena mungkin seperti ini juga teman-teman, ini menjadi faktor ketiga ya teman-teman, adalah karena mungkin pekerjaan di masyarakat itu sendiri semakin susah didapat, sehingga banyak orang-orang yang ingin usaha seperti itu, baik itu usaha seperti kita udah dengan cakwe, pedagang kaki lima lainnya, usaha yang lain-lain itu semakin tumbuh. Jadi persaingan usaha itu juga semakin meningkat, sehingga itu menjadi suatu permasalahan sendiri. Sebenarnya itu baik, tetapi menjadi suatu masalah karena dengan mengingat ya teman-teman, daya beli itu tadi yang turun, kemudian pedagang itu semakin banyak, sehingga pilihan masyarakat konsumen itu kan terpecah seperti itu, sehingga kita yang jualan-jualan biasa-biasa seperti ini menjadi pedagang kaki lima tentunya menjadi hal yang lebih sulit lagi untuk saat ini ya teman-teman. Tapi semua itu dari tiga faktor tersebut ya teman-teman, tentunya jangan menjadi suatu hal yang menghalangi kita untuk usaha, karena usaha itu pasti ada masanya seperti itu. Jadi kalau kita yang pedagang kuliner itu kan masih mending ya teman-teman, artinya tidak terlalu terkendala, masih jalan gitu seperti. Cuma memang kalau kita berbicara masalah keuntungan mungkin sedikit agak menurun kan seperti itu, karena kita sendiri sudah melihat faktor yang jelasnya, faktor daya beli masyarakat tersebut itu sangat turun, sehingga kita juga tidak bisa memaksimalkan untuk segi keuntungan. Nah, apalagi bagi teman-teman yang pemula ya, yang ingin usaha itu kan, merintis sampai sekarang, yang baru berjalan seperti itu bisa berjalan kemudian bisa berputar modal, itu kan sudah sangat luar biasa, karena dimanapun itu sangat berat ya teman-teman seperti itu. Tapi jangan menjadikan hal yang pesimis, tetap berjalan seperti itu. Nah, ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Saya tuh bergelut di usaha ini, di Odading dan Cakwe ini, tentunya sudah dikatakan sudah lama ya teman-teman, dan berpindah-pindah tempat, kemudian
karena saya harus pulang ke kampungan seperti itu juga. Nah itu sudah mungkin dikatakan hampir 10 tahun lebih lah, 10 tahun lebih ya teman-teman. Nah itu ada fase-fase baiknya, fase kemudian kita turun naik, tapi alhamdulillahnya itu dimanapun tempat ya teman-teman itu masih keterima, pemasarannya masih keterima, artinya makanan yang kita buat ini, pertama odading ataupun bolang-baling atau juga disebut roti goreng ya teman-teman, itu masih keterima di masyarakat, sehingga ketika saya juga membuka di daerah-daerah seperti itu kemarin itu tidak mengalami terlalu banyak kendala ya. Kalau kita rugi itu artinya tidak separah-parah dengan usaha lain, karena saya sendiri merasakan ya teman-teman, dibanding usaha-usaha lain, usaha odading dan cakwe itu tidak mengalami kerugian yang terlalu besar ketika kita jatuhkan seperti bukan seperti usaha lain. Jadi saya sendiri sampai hari ini ya teman-teman, ketika dari jatuh itu biasanya kalau usaha odading dan cakwe itu tidak mengalami hal kendala yang signifikan seperti itu, karena ya itu tadi, modalnya adalah makanan ini dimanapun tempat itu bisa diterima oleh konsumen ataupun masyarakat di daerah-daerah tertentu kan seperti itu. Nah jadi itu salah satu faktor ya teman-teman yang membuat saya sendiri itu kadang kalau pas namanya kehidupan itu kita tidak tahu ya teman-teman, kadang kita bisa penghasilan tinggi kemudian suatu saat kita turun kan seperti itu. Kadang juga kita punya modal tetapi karena ambisi kita kemungkinan seperti itu dan akhirnya kita membuka usaha lain, nah jatuh dari usaha itu. Dan kalau selama ini pengalaman saya sendiri belum pernah merasakan, ya alhamdulillah ya teman-teman, belum pernah merasakan jatuhnya jualan odading dan cakwe. Jatuhnya saya itu kadang-kadang justru pas berkembangnya odading dan cakwe kita mengumpulkan modal, nah usaha ke lainnya. Nah ini yang membuat kadang itu yang membuat rintangan ya bagi saya sendiri, itu jatuhnya di situ. Jadi bukan karena usaha odading dan cakwenya itu, bukan, justru dengan ketika kita mengalihkan usaha ataupun kita membuka usaha yang lain seperti itu, dan itu yang jatuhnya biasanya di hal seperti itu. Dan sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kendala yang signifikan, tidak ada hal yang terlalu berdampak pada usaha odading dan cakwe. Bahkan sampai hari ini pun, dan usaha kita ya teman-teman yang di Kalimantan itu tetap masih berjalan, dan kita sendiri di sini membuka usaha yang baru kan, seperti baru akan mengembangkan walaupun di daerah yang sepi. Nah ini jujur saja ya teman-teman, ini adalah hal perbandingan teman-teman ya, ketika saya dulu usaha di Jogja itu, di Jawa Tengah terutama seperti itu ya, kemudian Kalimantan dan pernah di Palembang teman-teman, itu memang ada suatu perbandingan yang apa ya, membedakan seperti itu. Jadi kalau di Jawa itu memang makanan, kalau di Jawa itu namanya kan bolang-baling ya teman-teman, itu sudah menjadi makanan hal seperti umum ya. Jadi ketika kita membuka di sana itu kadang bisa membuat banyak. Pernah saya itu membuat satu seakan seperti itu, paling 20 kilo 10 kilo sudah paling minim ya seperti itu. Nah kemudian kalau di Kalimantan itu ya teman-teman, berbeda. Di sana itu tidak terlalu banyak tetapi menjadi apa ya, menjadi nominalnya itu lumayan ya, seperti itu. Nah kemudian dulu di Palembang seperti itu juga, tapi lagi-lagi ya teman-teman, karena kehidupan kita tidak tahu segala rintangan yang ada di depan kita itu, kadang kita juga teledor, dan kita memang setiap manusia itu kan punya jalan takdir sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi kita tinggal berusaha dan berdoa seperti itu, dan dimana nantinya kita akan bisa berhasil. Tapi saya sedikit hanya sharing pada teman-teman hal-hal tadi yang menjadi kendala kita, jangan menjadi satu hambatan bagi teman-teman yang ingin merintis usaha apapun itu, baik itu odading dan cakwe. Nah seperti itu. Jadi kalau saya sendiri sudah saya katakan bahwa alhamdulillah teman-teman tidak ada hal ataupun kegagalan dalam usaha odading dan cakwe. Yang gagal saya itu adalah ketika saya itu merintis ke usaha yang lain, itu yang membuat gagal dan dana terkuras di situ, akhirnya mengalami ya tadi jatuh seperti itu. Tapi segera bangkit lagi. Nah seperti sekarang ini juga saya merasakan hal seperti itu. Nah itu saja sedikit sharing kita teman-teman tentang hal dan kendala dan pengalaman saya pribadi di usaha odading dan cakwe ini ya teman-teman. Tentunya ini sebagai referensi teman-teman saja, pengetahuan teman-teman kita saja, dan saya pribadi ya teman-teman, agar kedepannya itu lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.